Karya dan pemikiran anak bangsa kembali mendapatkan penghargaan internasional. Marketing 5.0 baru saja terpilih sebagai buku bisnis terbaik 2021 oleh Soundview. Berikut wawancara jurnalis JPM TV Sofyan Hendra bersama founder and chairman Marcus Inc. Hermawan Kartajaya. Saya akan berbincang bersama lifetime guru marketing Bapak Hermawan Kartajaya. Kita akan membahas Marketing 5.0, buku yang baru saja mendapatkan penghargaan sebagai buku bisnis terbaik tahun 2021. Seperti apa? Apa kabar Pak Herman? Wah, oke. Jadi, bagus sekali. Ya, selamat bukunya menjadi masuk daftar Best Business Book dari versi Soundview. Itu Soundview. reviewer yang bikin summary-nya buku-buku dunia. Jadi tiap tahun dia milih 30 dari ribuan. Nah, ini terpilih dari 30, ini luar biasa. Jadi di marketing 5.0 kita tahu kan ada 3.0, 4.0. Ini 3.0 ya? Ya, 3.0, 5.0. Sebenarnya apa yang konsep yang membedakan? Jadi sebetulnya gini Mas, jadi kalau boleh cerita dikit, ini 3.0 versi bahasa Indonesia, ya, yang original nggak tahu nih, masih punya apa enggak. 11 tahun lalu, saya waktu itu gelisah, karena marketing kok sering dipakai bujuin orang, over promise, ya toh. Nah, jadi makanya kita bilang kalau 1.0 itu produk kecap nomor 1, produk saya paling hebat. Nomor 2 itu customer satisfaction. Pernah mengalami kejayaan loh, sampai sekarang juga orang bilang customer satisfaction. Ketiga, human spirit. Ini terus terang ajaran Nabi Muhammad. Saya, maaf ya, saya bukan muslim, tapi saya penggemar Nabi Muhammad. Maaf ya, Gus Dur menyebut saya ketua NU cabang Katolik. Nah, jadi karena saya penggemar human spirit ini, hanya satu-satunya Nabi yang mengatakan bahwa ya bisnis boleh, tetapi harus jujur, malah dianjurkan bisnis. Nah, jadi ini mengembalikan marketing yang menjadi bagian dari bisnis itu menjadi kejujuran. Nah, 4.0 Mas, 4.0 ini yang terjemahan bahasa Thailand ya. Thailand. Nah, ini yang bahasa Indonesia, yang original bahasa Inggris nggak tahu habis. Ini 27 bahasa, ini 24 bahasa. Ini 11 tahun sudah 27 bahasa. Dan ada museum marketing 3.0 di Bali. Mungkin probably the only marketing museum in the world. Nah, kalau ini 24 bahasa, 4 tahun yang lalu. Intinya adalah digital marketing ini. Nah, ini sekarang saya takut. Kenapa buku ini kok jadi business book? Ya kira-kira karena satu-satunya yang ngomong teknologi harus pakai humanity. Kan enggak gitu, teknologi itu bisa dipakai seenaknya oleh marketer. Karena AI, customer is becoming smart dengan teknologi, tetapi marketer becoming much smarter. AI-nya masa AI kita kan AI kayak gini, customer. AI-nya marketer itu kan big data, bener-bener very big, sehingga dia lebih tahu kita daripada customer tahu kita. Makanya ada profesor namanya Zuboff, cewek ya, di Harvard Business School yang mengatakan it's not you get free information from Google, but Google get your information for free. Semakin yang pakai Google banyak, mencari sesuatu, Anda disedot terus, Anda sukanya apa dan sebagainya. Nah, kalau aku nonton Netflix, kemudian aku senang film perang, direkomendasi nonton film perang terus, lama-lama tidak bagus juga. Nah, jadi di dalam buku ini kita menyadarkan teknologi yang tidak ada humanity-nya itu bahaya, gitu. Sebenarnya bagi pemasar itu lebih tahapannya lebih pada teknologi mendrive manusia atau manusia yang mendrive teknologi. Mestinya yang benar itu orang yang mendrive teknologi, tidak boleh diserahkan teknologi melulu. Karena
teknologi itu has no ethics, tidak punya Iya, ethics. Itu yang membuat mungkin kita jadi best business book in the world by Soundview. Kita kaget juga. Tadi malam barusan dapat berita. Jadi kita kaget, loh, hebat ya, dari ribuan bisa masuk, luar biasa. Dan ini pengakuan dari Profesor Philip Kotler dan Profesor Widenwan dari Singapura yang memberi hadiah saya waktu ulang tahun ke-30 tahun lalu, tahun 2020 pas 30 tahun, ini buku tentang Marcus ini. Sebenarnya konsep humanizing technology ini lebih didasarkan pada sebuah fenomena apa sehingga muncul konsep humanizing teknologinya. Tapi jangan dijawab dulu Pak Hermawan, kita akan kembali setelah jeda. Oke pemirsa, masih bersama Bapak Hermawan Kartajaya. Kita akan ngobrol kembali tentang marketing 5.0. Di sini kita sedang berada di mana Pak Hermawan ini? Di Hermawan Kartajaya Town Hall. Ini kita resmikan pada waktu ulang tahun ke-73 18 November tahun 2020. Pas ulang tahun ke-73 dan Mark Plus 30 tahun. Kita bisa duduk di sana coba. Yuk, Mari. Baik Mas, Iya. silakan. Baik Pak Hermawan, sebenarnya fenomena marketing yang seperti bagaimana sih yang membuat melahirkan sebuah konsep tentang humanizing technology tadi itu? Omni. Jadi Omni itu bukan cuma online seamless sama offline. Tetapi Omni itu buat saya hal-hal yang paradok dipersatukan itu Omni. Dan itu zaman akan menuju Omni, apalagi 2021 itu kan first year of the new decade. New decade-nya itu berakhir di 2030, SDG sana. Sustainable Development Goal itu kan sudah kontras. Harus untung tetapi juga masyarakat keseluruhan itu untung. Nah, jadi teknologi yang di humanity kan dua yang kontras. Dikira semua bisa diganti mesin. Ternyata enggak. Harus peranan manusia meningkat lagi. Jadi kalau data jadi information jadi knowledge, serahkan kepada mesin. Mesin akan lebih cepat, lebih produktif. Tetapi kalau bagaimana insight dan wisdom menggunakan data ini, tetap manusia. Jadi manusianya salah kalau digital transformation kemudian tidak, digital adoption tidak melibatkan manusia. Manusianya harus di-upgrade lagi. Jangan melakukan hal yang sama dengan yang bisa dilakukan oleh mesin. Itu. Dan marketing dan finance harus juga dipersatukan. Tidak bisa marketing tanpa result, finance tanpa marketing, tidak bisa. Ya, itu beberapa hal yang paradok dipersatukan itu menurut saya Omni. Itulah nanti yang disebut konsep marketing masa depan. Jadi selama ini kan kalau marketing yang kaitannya dengan bukan hanya marketing ya, semua hal yang menjurus kepada digital itu asal berupa pindah ke internet atau berubah ke aplikasi itu dianggap sudah ini. Itu bagaimana menurut Tapi lagi yang membuat Netflix itu sukses bukan cuma mesinnya, tetapi katanya ada orang-orang ex Hollywood yang jagoan yang direkrut. Kategorisasi film ini masuk kategori apa itu tetap manusia. Karena mesin itu bisa ngelihat, oh pelanggan ini Hermawan senengnya apa, oh nonton film ini dikasih ini itu terus, yang belum tentu mendidik kan. Nah lama-lama kalau kayak gitu nyamuk masyarakat ini. Makanya pemerintah Tiongkok itu melarang penggunaan AI, harus dibatasi. Orang main game pun di sana diatur tidak boleh lebih dari 1 jam atau 3 jam. Jadi memang teknologi itu sekarang orang lagi gila digital transformation, tapi lupa bahwa peranan human itu seperti di sini sangat menentukan. Jadi tidak hanya melulu soal platform yang untuk menentukan kesuksesan sebuah. Nah itu yang gitu. kita kritik dalam buku ini, bahwa digital adoption bukunya sudah banyak, bukan satu-satu. Tapi kenapa buku ini menjadi business book, best business book by Soundview loh ini? Itu karena ada humanity-nya. Nah itu yang membedakan. Dan buku ini 15 bahasa sudah dibeli copyright-nya, termasuk bahasa ke-15 bahasa Indonesia. Demikian pustaka utama. Soal platform, soal
manusia itu mesti berkesinambungan agar Iya. Di balik platform itu kan tetap manusia. Saya ke Infomedia ya di sini, 300 juta pelanggan yang dikelola, termasuk berapa ratus juta dari Telkomsel kan dikelola Infomedia. Itu saya lihat banyak orang ada di situ juga melayani call center. Jangan dianggap mesin itu bisa menjawab semuanya. Jadi pertanyaan yang tidak terduga, komplain itu mesti manusia. Ngamuk. Kalau sudah komplain, mesin lagi yang nangani. Kan pertanyaan standar aja yang bisa dijawab oleh mesin. Betul nggak? Iya. Ya memang bisa diduga lah pertanyaannya ini. Jadi frequently asked question, FAQ, mesin. Tetapi yang lain itu manusia. Beda. Nanti ya, Mas Sofyan ingat aja, kalau nanti teknologi itu semakin seru, orang akan rindu pada human. Sekarang makanya belum telat. Nah sekarang dengan pandemi ini, orang kan tidak boleh interaksi. No? Iya. Rindu enggak? Rindu sama mesin apa rindu sama manusia? Rindu sama manusia. Jadi sentuhan manusia itu kalau dalam sisi pemasaran di tengah ketergantungan atau terpaan teknologi ini masuk lewat mana, Pak? Sangat menentukan semua. Ada 5A. Kalau marketing 4.0 itu yang sebelum ini teknologi.com. Aware itu mesin biasanya. Bikin aware, brand aware. Terus appeal supaya menarik, seksi. Kalau nggak seksi kan ditinggal orang. Sebentar tinggal. Itu mesin juga bisa, kreativitas pakai mesin. Terus as, kalau orang tertarik akan tanya, ngecek dulu dong. Atau dia percaya sama credible brand. Nah itu mulai masuk manusia. As itu bisa mesin, bisa manusia. Akhirnya A keempat adalah X, mulai keputusan beli atau enggak. Nah ini peranan manusia makin banyak. Dan terakhir advocate. Advocate itu kalau saya udah puas, saya akan mengambil inisiatif untuk menjadi organic endorser, bukan yang dibayar. Kalau yang dibayar itu bukan advocacy namanya. Jadi aware, appeal, ask, act, advocate. Itu 5A yang keluar di buku marketing 4.0 yang sebelum ini. Bestseller sebelum ini, tapi bukan best business book. Kita lega Mas, karena 31 tahun Mark Plus nulis buku sama Philip Kotler, banyak marketing, baru tahun inilah buku kita berhasil masuk situ. Dan konsepnya dari kita sebetulnya, dari Mark Plus ini. Dan Iwan Setiawan ini kan ngarang 3 ini kan CEO Mark Plus anak pinter, anak yang 17 tahun di sini. Jadi dia darah Indonesia gitu. Jadi ini mudah-mudahan memberi inspirasi kepada teman-teman Indonesia. Jangan takut, bahasa Inggris saya tidak bagus. Saya bukan PhD, tapi saya berani mengajukan begini-begini kepada Philip Kotler. Dan karena 23 tahun ya sekarang makin gampang. Dan publishernya Wiley. Marketing 5.0 tadi diterjemahkan dalam 15 bahasa. Sampai sekarang. Sampai 15 bahasa. Tapi diduga nanti akan lebih cepat, lebih banyak dari 3.0 yang sudah 27 bahasa selama 11 tahun. Dan 24 bahasa marketing 4.0 yang baru 4 tahun. Ini diduga akan lebih banyak dari itu. Oke, ngomong-ngomong soal bahasa, setelah jeda kita akan minta Pak Hermawan untuk dialog ini dengan bahasa asalnya Pak Hermawan, bahasa Surabayaan. Nah, kita akan tantang Pak Hermawan gimana menjelaskan marketing dengan bahasa Surabayaan. Yes. Kita kembali setelah ini. Silakan masuk, Mas Sofyan. Saya di sini ya. Ini Marketis TV Studio nih, ya. Ayo. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Buku sing dicekel Pak Hermawan Kartajaya iki, ya. Iki buku paling apik jare. Bareng apik sak donya. Sing ngekeki penghargaan Soundview. Nah. Tekan United States of America. Nah. Amerika. Paling apik masuk 30 buku paling apik 2021 tentang bisnis. Ngomongin soal apa bukune? Bukune ngomong soal nguwongke teknologi. Wangel ngomongke teknologi, nguwongke teknologi. Teknologi kok diuwongke.
Nek dibahasakno Surabaya piye? Lho, ya makane akeh sing keliru, Mas. Digital adoption dikira teknologi tok sing berperan, padahal teknologi cuma bisa mengolah number, data, nomor, dadi informasi, dadi pengetahuan. Tapi kan menungso ini tetap diperlukan ya untuk mengolah semua itu menjadi insight-insight itu apa cara Jawa nih? Pendalaman terhadap suatu masalah lebih dalam dan wisdom, kebijaksanaan. Mesin itu harus diwongke baru benar-benar teknologi for humanity. Dan rasane iki Mas ya, iki buku pertama di dunia yang saya nulis sama Philip Cotton, Mbane Marketing bersama Iwan Setiawan, arek 14, sing wis 17 tahun, pinter, lulusan Kellogg. Nah, yang membahas teknologi kudu dicampur ambek humanity. Menungso iku sing nyetir. Nah, marketer itu mesti jadi navigatornya. Tambah kakean data, tambah ruwet kan. Pelanggan ini ora iso ngepek keputusan. Makanya harus dibimbing oleh marketer, ojo diblusukno. Oke, matur nuwun Pak Hermawan. Nggih. Itu tadi pemirsa bincang-bincang dengan Pak Hermawan Kartajaya tentang marketing 5.0, di mana kita harus mengedepankan sisi kemanusiaan meskipun para pemasar tersebut sudah menggunakan teknologi.